yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, puji dan syukur alhamdulillah kita ucapkan atas segala limpahan rahmat dan nikmat Allah atas kita semua. Salawat dan salam kita ucapkan atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita kembali dapat berkumpul dalam kajian tafsir surah Yasin, yang mana kurang lebih 2 pertemuan belum tidak dapat hadir karena beberapa hal yang harus diselesaikan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali bertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian kita ini dapat memberikan kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk memulainya, lebih dahulu marilah kita membacakan surah Al-Fatihah. Kita mengingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk pengarang kitab ini yaitu Syekh Muhammad Zadah rahimahullah ta'ala. Kemudian mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita paham, memberikan kita manfaat dan berkah atas apa yang kita kaji ini. Ala hadhihi al-Fatihah dan syarrul rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu saudara-saudari jemaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang terdahulu kita sampai pada ayat inna nahnu nuhyil mauta, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kita sudah sampai pada tafsir inna nahnu nuhyil mauta, di mana kemarin disebutkan bahwa kelak kita akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita mati. Kapan itu? Bisa maksudnya dihidupkan kembali pada hari kiamat, fil qiyamah, atau fil qabr, atau di dalam kubur, untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Atau bisa juga dimaksudkan menghidupkan. Yang dihidupkan di sini adalah hati-hati yang mati, hati-hati yang keras, hati-hati yang tertutup dengan kejahilan ataupun kesesatan ataupun kekufuran. Bagaimana Allah menghidupkan hati-hati yang mati tersebut? Melalui adanya peringatan-peringatan ataupun
dari orang-orang yang memberikan nasihat ataupun peringatan. Kemudian kita lanjutkan pada kelanjutan yang lalu, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Artinya wa naktubu, dan kami menulis ma apa qaddamu yang telah mereka kerjakan akan dia, ya, akan dia ma itu, wa atharahum, dan kami menulis bekas-bekas mereka, bekas-bekas mereka yang mereka tinggalkan. Itu makna terjemahannya atau makna katanya, kurang lebih demikian. Kemudian kita lihat penjelasan daripada ayat ini. Ai artinya na'muru kiraman katibina. Na'muru, kami memerintahkan, kiraman, kepada malaikat-malaikat yang mulia yang menulis malaikat-malaikat tersebut. Jadi malaikat yang tugasnya adalah mencatat apa biayyaktubu a'malahum, agar mereka para malaikat itu menulis amal-amal mereka. Mereka di sini tentunya manusia, manusia. Kalau dikembalikan kepada ayat-ayat sebelumnya, bisa juga mereka orang-orang kafir yang diceritakan sebelumnya. Tetapi lebih enaknya kita artikan saja mereka di sini adalah manusia. Siapa aja kita ini. Amal kita minal khairi wasyarri, daripada kebaikan dan kejahatan. Jadi apa saja amal atau pekerjaan yang kita lakukan, semua itu tercatat oleh para malaikat. Bahkan dalam matan Jauharatul Tauhid itu disebutkan hattal anina fil marad, sampai rintihan kita ketika sakit. Orang garing itu kan nang mandengah di kita Banjar maharumot. Ya. Bunyi kayak itu aja dicatat oleh malaikat, apalagi mun bahalullah. Ya. Itu saja tercatat, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang lain-lain yang nyata-nyata bentuknya. Maka dalam ayat yang lain atau surah yang lain Allah menjelaskan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat amal kebaikan, walaupun amal itu sebesar, ada yang mengatakan biji sawi, ada yang mengatakan sebesar atom. Atom adalah disebutkan benda yang sangat-sangat kecil, bahkan mungkin benda paling kecil sudah dari sekian banyak benda ini. Pekerjaan itu saking kecilnya atau sepelenya digambarkan seperti itu. Itu pun tetap akan dilihat nanti, akan disaksikan dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sedikit pun kita menyepelekan atau meremehkan perbuatan baik atau amal baik. Sebab belum tentu amal yang dianggap besar itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja justru amal yang menurut kita itu sangat kecil,
sangat remeh, ternyata itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan misalkan kita minder dengan kawan di samping kita, ada misalkan kotak wakaf atau kotak infak, lalu kaca tarang isinya. Nah, kita di kantong kita ada duit cuma 1.000. Sebelum kotak itu lalu ada kawan kita diisi 100.000, 50.000. Beliau melihat, duitku 1.000 juga sesupan mandap situ kelihatan orang kaca bilang, memang masjid bagusnya tarang isinya. Jadi orang agak yang tadi udah bersedekah halus itu bisa naikkan nilainya, kalau palingnya apa supan. Tapi sebenarnya tidak harus begitu kan ya? Tidak harus seperti itu. Nah, jangan sampai ada perasaan merasa kecil tadi, kemudian kita akhirnya kada jadi bersedekah, kada jadi berimpak. Karena apa? Duitnya terlalu haloi. Bapak, yang kecil apapun itu tetap ada. Mungkin kita habis belanja mungkin di swalayan atau di warung, biasa depan warung itu ada kotak-kotak infak, akan surau, akan masjid, akan anak yatim, panti asuhan dan sebagainya. Kita habis belanja itu kadang sungsungannya 50 rupiah, selawe kerida lagi selawe, paling ada 50 masih ada 100 sen. Nah, itu tidak ada salahnya jika kita masukkan yang kecil-kecil itu ke situ ya. Siapa tahu dari yang kita kada sadar mas wakar itu kayak membuang kulit kacang misalkan, ternyata begitu di akhirat itu yang menjadi penyelamat kita, amal penyelamat kita, karena itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapapun yang beramal sekecil zarrah pun amalnya tak akan dia lihat hasilnya atau balasannya. Pun sebaliknya seperti itu, amal jahat, amal buruk juga akan dilihat hasilnya dan balasannya pada hari kiamat. Bahkan ada yang sudah di dunia pun sudah Allah tampakkan balasannya. Tidak ada yang luput dari catatan para malaikat. Maka Allah berfirman, "Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang mengamalkan atau mengerjakan walau seberat zarrah atau sebesar zarrah daripada amal kejahatan, dia akan melihatnya. Jadi sekecil apapun dosa atau kejahatan yang kita lakukan itu jangan pernah kita sepelekan. Jangan-jangan justru maksiat yang kecil itulah yang nanti akan mencelakakan kita, yang memasukkan kita ke dalam neraka. Karena merasa banyak amal baik, lalu kemudian ada mengerjakan satu amal yang maksiat walaupun dianggap itu remeh. Ini misalkan tetap menang yang ganal nih misalkan. Oh, ternyata Allah lain lagi menyikapinya. Justru yang kita remehkan itu dari maksiat itu yang kemudian dijadikan sebab masuk orang ke neraka. Maka dalam sebuah hadis ada cerita seorang perempuan. Ada orang perempuan, kata Nabi, masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara kucing. Hanya gara-gara kucing dia masuk neraka. Kadang suka bingung kucing, tapi memeliharanya kadang tidak betul-betul.
Ujar Nabi di hadis itu, dia mengurungnya, habasatha. Kemudian setelah dikurung tadi, kucingnya itu tidak dikasih makan sampai mati dia kelaparan. Neraka gara-gara kucing itu yang mungkin sepele lah masalah itu. Apalagi kucing haloi masih. Jadi amal ditulis oleh malaikat. Malaikat orang menyebut rakib atid ya. Yang jelas di sini disebutkan malaikat yang menulis itu malaikat yang mulia. Mulia yang tugasnya adalah menulis. Jadi kiroman katibin itu artinya malaikat yang mulia yang menulis. Wa qala ba'dul mufassirina, dan berkata sebagian ahli tafsir, al muradu bi asarihim khutuwatihim ilal masjidi, yang dimaksud dengan kalimat asarihim yang kita artikan bekas-bekas mereka, yang dimaksud dari kalimat itu adalah khutuwatuhum ya, khutuwatuhum ilal masjid, langkah-langkah mereka ke masjid. Jadi ketika kita berangkat dari rumah menuju masjid ini, baik yang dekat ataupun yang jauh, setiap langkah kita itu dicatat oleh para malaikat. Nah, disebutkan di ayat ini untuk menunjukkan betapa kita melangkah ke masjid itu untuk sholat berjamaah itu adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia, sangat istimewa, sangat luar biasa. Sampai-sampai itu dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu tafsiran oleh sebagian ahli tafsir. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, telah berkata oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bisa babi nuzulima, dalam sebab turunnya ayat itu, bisa babi nuzuliha. Jadi ayat yang kita baca ini berdasarkan dari sebab turunnya, maka diartikanlah kata-kata asarihim tadi sebagai langkah-langkah ke masjid. Bagaimana ceritanya mengenai sebab turunnya ayat ini? Disebutkan anna qabilatan minal ansari syakau ilan nabi alaihi salam ba'da bu'da manazilihim ilal masjidi. Ada satu kabilah dari kaum Ansar, yaitu kaum yang ada di Madinah yang menjadi tuan rumah daripada baginda Nabi dan para sahabat beliau ketika hijrah. Jadi sahabat Nabi itu ada yang disebut muhajirin, itu sahabat-sahabat beliau yang ada di Mekah, kemudian pindah bersama-sama beliau dengan meninggalkan harta, usaha, ya, segala macam yang ada di Mekah ditinggalkan untuk membawa agama bersama Nabi, pindah ke Madinah. Mereka disebut muhajirin. Sedangkan Ansar adalah orang-orang Madinah yang menyatakan siap untuk menerima Nabi dan sahabatnya, menolong, membantu dan sebagainya, menyiapkan rumah, menyiapkan usaha dan lain-lainnya. Tersebut Ansar, yaitu kaum penolong orang-orang yang diusir ataupun yang dimusuhi di daerah mereka. Nah, ada satu kabilah dari Ansar ini syakau,
mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang jauhnya rumah mereka dari masjid. Jadi mereka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ini ingin ke masjid selalu berjamaah, cuma kami punya kendala, rumah kami jauh dari masjid. Zaman dahulu ya paling-paling kendaraan yang jadi andalan itu kan unta, kuda, ya, keledai, tapi tidak orang itu punya. Ada juga yang susah, hanya mengembalakannya milik orang, untuk pribadi tidak punya. Maka ke masjid harus berjalan kaki, terasa jauh. Kayak kita sekarang ini mungkin ada yang tidak punya Honda, tidak punya sepeda motor, ya, tidak punya sepeda misalnya. Untuk ke masjid agak berat, capek betis kita. Jadi gimana supaya bisa dekat dengan masjid? Wa aradu ayyaban dan indal masjidi, dan mereka ingin membangun rumah dekat masjid. Jadi mereka datang, ya Rasul, gimana karena rumah kami jauh, kami ini pengen bangun rumah parak masjid aja. Maka bagaimana jawaban Nabi? Fa anzalallahu ta'ala hazil ayata, maka Allah pun menurunkan inilah ayat. Apa dia? Wahyan wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, yaitu ayat wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Maka apa kata penafsir kita ini? Fa'ulima min hadza anna man ata ilal masjidi min makanin ba'idin yakunu sawabuhu a'zama mimman ata min makanin qaribin. Diketahui dari sebab turunnya ayat ini bahwa siapa yang datang ke masjid dari tempat yang maka adalah pahalanya itu lebih besar daripada orang yang datang dari tempat yang dekat. Jadi orang yang rumahnya parak dengan masjid dibanding yang rumahnya jauh dari masjid, sama-sama sholat berjamaah, jelaslah pahala yang rumahnya lebih jauh itu lebih besar. Kenapa? Karena jarak yang jauh, lelahnya, capeknya, belum resiko-resiko apa-apa lagi di jalan. Sementara yang di rumahnya kan, yang parak-parak ini tidak terlalu susah untuk datang ke masjid, walaupun tetap kedua-duanya sama-sama mendapatkan pahala. Jadi apa yang lebih berat itu biasanya balasannya lebih besar juga. Itu sudah logikanya, memang sudah seperti itu. Sesuatu yang lebih banyak pekerjaannya tetap dibalas lebih banyak juga daripada pekerjaan yang lebih sedikit. Kama ruya anin Nabi alaihi salatu wasalam, sebagaimana telah diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi ada hadisnya yang menyebutkan bahwa berjalan ke masjid itu adalah suatu keutamaan dan pahala. Melangkah yang lebih jauh atau yang lebih banyak itu lebih besar dari yang langkah ke masjidnya hanya dekat. Ala ukhbirukum bima yamhullahu bil khataya. Tidakkah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang menghapus Allah Ta'ala dengan sesuatu itu terhadap kesalahan-kesalahan.
Jadi sesuatu yang akan disampaikan Nabi ini, satu keutamaannya menghapus kesalahan, maksudnya dosa-dosa, dosa kecil terutama. Kemudian waturfa'u bihid darajatu, dan diangkat dengan sesuatu itu beberapa derajat. Yang kedua yang akan Nabi sebutkan ini, keutamaannya adalah mengangkat derajat seseorang. Bisa di dunia, artinya di dunia dia akan lebih dihormati, akan lebih dianggap atau dihargai oleh orang. Itu kalau di dunia. Kalau di akhirat diangkat derajat, ini nanti kalau sudah berada dalam surga, surganya levelnya dinaikkan. Kan beda level lantai dasar lawan lantai atas, tentu servisnya lebih makin ke atas makin canggih. Bahkan ada udah pernah baca itu, kalau gedung tertinggi di dunia itu yang sekarang ini ada di Dubai ya, Dubai itu kalau yang tempat paling tinggi itu bisa semalaman itu sewanya 200 juta. Semalaman guring di situ 200 juta. Isok beli deh. Sempat jual uang duit 200 juta. Cuma isinya macam-macam gitu. Apa udah serba emas ya atau apa. Banyak bahan-bahan dari emas. Entah gimana rasanya yang di 200 juta itu tadi ya. Jadi makin tinggi derajatnya, makin tinggi kedudukannya, tentu kenyamanannya lebih hebat lagi. Nah, pekerjaan yang akan disebutkan Nabi ini akan mengangkat derajat. Apa dia? Nabi menyebutkan satu persatu. Isbahul wudu'i alal makari. Yang pertama, menyempurnakan wudu pada ketika masa-masa yang tidak disukai atau dalam kondisi yang kurang enak. Misalkan di musim dingin itu banyu dingin, kita hendak air tuh, wah tangan rasa beku misalkan. Nah, jangankan di daerah yang itu, di wadah kita aja ambil air wudhu malam hari misalkan, itu kadang kulir. Kenapa? Kalau kita cuci muka atau wudhu, hilang ngantuknya, ada zaman lagi guring. Ya ada yang hendak pakai aja kan, hendak guring lagi. Nah, cuci muka kita bisa wagas pulang, kada guring. Nah, jadi kondisi begitu kan, kondisi yang orang itu kadang payah untuk berwudhu. Nah, tapi kalau dia sanggup menghilangkan rasa beratnya itu, udah air misalkan dingin, kemudian dia sebenarnya ingin tidur lagi, lalu dia kemudian usahakan untuk berwudu dalam kondisi itu dengan wudu yang sebaik-baiknya, bukan wudu yang asal-asalan. Ini kadang saking kulernya sekalinya wudu bisa-bisa kada rata ya. Kalau kita bisa dalam kondisi kita merasa berat berwudu, kemudian kita lakukan wudu itu dengan sebaiknya, sunat-sunatnya dilakukan ya, dengan pelan-pelan berwudu, diusap secara sempurna, maka orang yang melakukan itu tadi akan mendapat keutamaan. Dosa kecil dihilangkan, kedudukannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kalau wudhu ini, kalau bisa kita usahakan selalu dilakukan. Ketika batal, walaupun tidak dalam sholat, dalam kondisi sehari-hari kita lakukan wudhu. Daimul wudhu, mendawamkan untuk berwudhu. Jadi orang yang terus berwudhu, jadi kondisinya selalu suci.
maka para malaikat selalu meminta ampun untuk dia, memintakan ampun untuk orang tersebut selama dia berwudu. Batal kita wudu, batal wudu. Selama itulah malaikat terus minta ampun dan akan terjaga daripada bahaya-bahaya atau hal-hal yang tidak diinginkan. Maka sampai ada disebutkan riwayat ketika apabila seseorang terkena musibah atau terkena katakanlah satu masalah, misalkan dia keluar rumah naik Honda, sekalinya Hondanya singgul orang atau Hondanya terjatuh, ada di riwayat itu janganlah dia menyalah wahwa ala ghairi wudu, yang dia itu tidak dalam keadaan berwudu, fala talumanna illa nafsah. Dulu baca begitu. Jangan dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Oh, kenapa nih maka sampai terabah Honda? Oh, rupanya tadi kada berwudu. Tadi berjalan dalam keadaan tidak berwudu sehingga terjadilah hal tersebut. Artinya dari situ kalau seseorang selalu dalam keadaan wudu, insya Allah dia akan selalu terjaga. Makanya kita usahakan sebelum kita turun ke pasar, walaupun tidak ke masjid, sebelum berangkat kita berwudu dahulu. Paling tidak kan kalau kita berwudu, kita akan lebih fokus, pikiran lebih tenang, lebih jernih, ya. Jadi lebih tenang itu insya Allah selamat kita di jalan. Tapi kalau berangkat dalam keadaan pikiran kusut, ada fokus, itu yang bisa terjadi kecelakaan dan sebagainya. Apalagi kalau tergesa-gesa, al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu dari syaitan. Dan itu bisa kita buktikan sendiri. Ulun secara pribadi pernah mengalami terburu-buru turun karena yang ingin dilakukan ini sangat mendesak. Kami biasa di pondok itu kalau mau belanja pagi itu kan harus sudah belanja, seperti jam-jam sekarang harus belanja karena banyaknya harus dibeli, orangnya banyak yang makan. Entah kenapa hari itu lupa belanja, dikira sudah ada yang turun belanja. Udah jam 10-an, datang tukang masak, oh, nasi belum ada, beras habis, lauk belum dibeli. Sementara jam 12 sudah harus makanan ya anak-anak, ya. Atau jam 12:30 harus makanan. Akhirnya dengar itu langsung turun, bawa motor, anak ikut, langsung tancap gas. Baru sekitar 50 meter dari rumah jatuh, tambelingan gua beranak. Betis anak ulun tertindih Honda, ketika berjalan hampir 2 bulan. Ulun pun untung tidak terlalu parah. Entah kenapa seperti ada yang dilihat di depan mata itu. Saya takjub, ngerem mendadak, terjungkal. Langsung ulun menyadari ini gara-gara ini tapa desak nanti. Al-ajalatu minasyaiton. Jadi kita ini mun tapa desak, ya. Mbah tuh kada berwudu, kada apa, kada tanam, itulah akibatnya. Jadi dari situ ulun sangat meyakini sekali bahwa insya Allah kita kalau terus berwudu, kita akan dalam keadaan tenang, pikiran kita fokus, sehingga dengan itu kita insya Allah akan selamat kalau kita kemana-mana, ya. Selain kita insya Allah juga dapat pahala seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian yang kedua yang juga dapat menghapus kesalahan dan mengangkat derajat tadi, wa kasratul khutuwati ilal masjidi, banyak langkah ke masjid. Nah, jadi orang yang selalu ke masjid untuk sholat berjamaah itu juga dosanya
diampuni dan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik di dunia maupun di akhirat. Makanya kita jangan ragu ya. Kalau kita rajin saja ke masjid, insya Allah Allah pasti akan menaikkan derajat kita. Baik secara lahir atau secara batin ya. Kemudian wantizarus sholati ba'da salat, dan menunggu sembahyang setelah sembahyang. Nah, ini juga keutamaannya besar seperti itu tadi. Menghadangi sembahyang setelah sembahyang, misalkan imbas sembahyang maghrib, antara maghrib ke isya itu kita cuma di masjid aja nungguin, kada ke mana. Kenapa kada keluar? Aku nih tanggung masanya. Udah di masjid aja menghadangi isya. Inam turun, bisa-bisa kada datang lagi ke masjid. Nah, apalagi ada pengajian kan? Udah dapat sembahyang berjamaah, dapat pula pahala duduk di majelis ilmu yang disebutkan di dalam sebuah riwayat itu, satu bab saja kita belajar dari ilmu, bahkan ada yang 1 jam duduk di majelis ilmu, itu lebih utama dari sembahyang 1000 rakaat sejam, atau 1 bab ya dalam riwayat yang lain. 1 bab selesai membahas ilmu itu lebih utama daripada sembahyang 1000 rakaat. Nah, jadi luar biasa, ke masjidnya langkahnya sudah dinilai seperti itu. Duduk pula menghadangi sembahyang setelah sembahyang yang lain selesai, itu juga satu keutamaan. Habis sholat Jumat misalnya, sebenarnya dianjurkan oleh ulama kalau bisa sampai asar, kada usah bulik. Nanti asar sampai maghrib kada bulik. Itu ada keutamaannya. Apalagi menunggu waktu ijabah, waktu yang mustajab. Hanya saja kan ini barat. Nah, biasanya sesuatu yang memiliki keutamaan atau pahala yang besar itu semuanya itu barat-barat, ngalih-ngalih. Makanya kita banyak yang kuler gawe sama sok yang bucak di Jawa. Jadi ya, merasakan kita semua. Jadi sesuatu yang berat, yang punya keutamaan luar biasa itu berat kita melakukannya. Maka ada disebut dalam riwayat bahwa neraka itu dikelilingi dengan kesenangan-kesenangan, sedangkan surga itu dikelilingi dengan kesusahan-kesusahan. Ya. Jadi orang hendak mencapai ke surga itu harus sanggup melewati kesusahan dahulu. Jika ada sanggup, susah karena masuk surga. Sebaliknya neraka dikelilingi dengan kesenangan. Mau hendak masuk neraka itu nyaman banget, kadang ngalih. Ada orang lalu timpas masuk neraka. Siapa yang membunuh dalam Al-Quran, "Waman qatala mu'minan muta'ammidan jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban alim." Nah, nyaman banget udah masuk neraka, tapi udah masuk surga ngalihnya luar biasa ya. Hanya turun dari masjid ya, kita udah di luar lain-lain godaannya macam-macam ya. Karena itulah ya, sesuatu yang ingin kita capai adalah yang mulia, sehingga tantangannya akan berat ya. Jadi 3 hal disebutkan oleh Nabi di sini untuk menjelaskan bahwa melangkah ke masjid termasuk diantaranya Allah akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat, menyempurnakan wudhu, banyak melangkah ke masjid, dan menunggu sembahyang setelah sembahyang yang lain selesai. Kemudian lagi hadis yang lain menjelaskan atau menguatkan penafsiran ini,
Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana bersabda Nabi alaihi salam, a'zamun nasi ajran fis salati ab'aduhum mamshan ilal masajid. Orang yang paling besar pahalanya di dalam sembahyang adalah yang paling jauh perjalanannya menuju masjid. Ya. Ada orang tua, ulun ada perhatikan orang tua. Beliau ini selalu kalau ada pengajian selalu ada. Ada di masjid sana ada, di masjid sana ada. Tahu beliau ini rajin juga. Tanya, angah di mana rumah? Rumah saya udah gambarin 15. Pakai apa sih ini? Ada berjalan betis, ada 4 orang. Allah jual cangkal yang Tuhan deh. Yang anom aja kata itu, tapi sidin yang sudah beliau sudah sanggup pada itu. Nah, insya Allah orang seperti ini paling ganal pahalanya daripada yang dekat-dekat. Bahkan pernah ketemu ulun di jalan subuh-subuh hendak pulang ke masjid seperti ini. Beliau berjalan. Hendak umpatkah di ulun ada aku berjalan aja. Di bawah bunda rendak ya. Nampak? Dia tahu makinnya panat langkah makin banyak pahalanya. Nah, kita ini kan nyaman aja deh. Jaga hingkat mungkin kita ini melacong saking kulirnya berjalan. Nah, kebanyakan kita kan berhonda, bermotor, bersepeda, apalagi bermobil ya kan. Kulir kita susahnya tuh kita malas ya. Padahal justru itu yang besar pahalanya. Selain kan yang jelas sehatnya kan, kita kalau jalan betis terus sehat kata orang. Ada perlu olahraga khusus, ada perlu nukar alat-alat apa tuh, gym jajaran. Jalan betis saja paling kurang ujar para ahli itu setengah jam berjalan betis itu luar biasa efek kesehatannya. Nah ternyata dari sisi pahala juga sangat besar. Paling besar pahalanya orang yang paling jauh jalannya ke masjid. Wallazi yantaziru salata ba'da salati hatta yusalliha ma'al imam a'zamu ajran minal ladzi yusalli summa yanamu summa yusalli. Dan orang yang menunggu salat setelah salat selesai hingga dia salat melakukan salatnya itu bersama imam, itu lebih besar pahalanya dari orang yang salat kemudian tidur baru kemudian salat lagi. Kenapa? Ini panat mahadangi ya di masjid. Yang ini disembahyang beli pulang ke rumah, nanya datang beli ke masjid. Belinya gurik pulang. Nah, sementara yang satu salat selesai nunggu untuk niat iktikaf pulang kan. Ya. Ada pengajian lagi, wah luar biasa yang dia dapatkan. Waruya fi tafsiri asarihim yakni ma taraku wallahu alam bisawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin barangkali kita cukupkan saja dulu sampai di sini untuk kajian kita hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ini saja dahulu yang bisa kita sampaikan. Mari kita tutup dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbiyal 'aliyyil 'ala wahhab. Allahumma arzuqna wa iyyahum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna wa zidna ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.